Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Moga Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini kita akan bahas tentang topo wudo. Topo wudo adalah bertapa dengan bertelanjang tanpa penutup. Dan ini sejarahnya dilakukan oleh Ratu Kalinyamat. Nah, seperti apa? Kita bahas. Pertama, topo wudo adalah bertapa dengan tanpa mengenakan jarit ataupun penutup sama sekali. Ini dilakukan berbeda dengan topo-topo yang lain, seperti halnya topo kungkum, topo bisu, ataupun topo ngidang. Nah, topo wudo ini sedalam sejarahnya berasal dari Ratu Kalinyamat yang bermula ketika Sultan Demak yang tewas dibunuh oleh suruhan dari Arya Penangsang adalah Sunan Prawoto, Sultan Demak yang keempat, kakak dari Ratu Kalinyamat. Setelah Arya Penangsang berhasil membunuh Sultan Demak, ia kemudian menjadi Sultan Demak yang kelima. Sementara ibu kota Demak yang semula dipusatkan di Gunung Prawoto dipindahkan ke Jipang. Pada mulanya Arya Penangsang merupakan adipati dari Demak yang memerintah di Jipang. Ia sebenarnya adalah anak dari calon Sultan Demak yang ketiga, atau Raden Pikin atau Pangeran Sedolepet. Itu sebenarnya Arya Penangsang yang menuntut hak atas tahta Demak, sehingga ia membunuh Sunan Prawoto, anak dari Sultan Trenggono. Selepas terbunuhnya Sunan Prawoto dan memproklamirkan diri Arya Penangsang sebagai Sultan Demak yang baru, para adipati dan bawahan Demak melakukan protes kepada Arya Penangsang. Termasuk di dalamnya adalah Adipati Jeporo yang diperintah oleh Adipati dan Ratu Kalinyamat. Bersama suaminya Adipati Kalinyamat, Ratu Kalinyamat kemudian mendatangi Jipang dan memerintahkan dan mempertanyakan perihal pembunuhan kakaknya oleh Arya Penangsang. Tetapi sesampainya di Jipang, Adipati dan Ratu Kalinyamat justru disambut dengan keris. Arya Penangsang menantang Adipati Jeporo untuk duel maut. Perkelahian itu pun terjadi hingga Adipati Jeporo tewas tertikam keris Arya Penangsang. Karena perempuan, nasib Ratu Kalinyamat tidak seburuk suaminya. Ia dibebaskan oleh Arya Penangsang untuk kembali ke Jepara. Tetapi dalam perjalanan pulangnya, Ratu Kalinyamat menyimpan dendam yang sangat besar kepada Arya Penangsang. Ia tidak menerima kematian atas kakaknya, Sunan Prawoto, dan suaminya Adipati Kalinyamat di tangan Arya Penangsang. Dalam perjalanan pulang ke Jepara, ia membelokkan kakinya ke Gunung Donorojo. Di gunung inilah ia melakukan semedi atau bertapa dengan tujuan mencari keajaiban guna membelaskan dendam kepada Arya Penangsang. Di Gunung Donorojo, Ratu Kalinyamat bertapa dengan bertelanjang bulat. Maka sebab itu, pertapaannya dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama Topo Wudo. Dalam pertapaannya, ia bersumpah, "Aku tidak akan memakai pinjung atau kain, atau pakaian, atau penublung sebelum Arya Penangsang tewas. Maka bagi siapa yang dapat membunuh Arya Penangsang, aku akan mengabdi kepadanya." Selain Adipati Jepara, banyak juga para adipati yang tidak menyukai tingkah laku Arya Penangsang dalam memperoleh tahta Demak. Salah satunya adalah Adipati Pajang atau ipar dari Ratu Kalinyamat. Waktu itu, Pajang diperintah oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo memperoleh kabar bahwa Ratu Kalinyamat sedang bertapa di Gunung Donorojo. Joko Tingkir kemudian mendatangi Ratu Kalinyamat. Di sana ia diperintahkan oleh Ratu Kalinyamat untuk membunuh Arya Penangsang dengan iming-iming ia akan diakui sebagai penguasa yang mewarisi wilayah kerajaan Demak. Rupanya, gayung bersambut. Joko Tingkir
menerima tawaran itu dan memproklamirkan diri melakukan pembangkangan terhadap Demak Bintoro. Ia pun mengumumkan sayembara, barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang, maka ia akan dianugerahi tanah di Pati dan Mataram. Meskipun sayembara ini membuat murka Arya Penangsang, tetap saja sayembara ini diminati banyak orang. Di antara yang berminat adalah Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjawi, dan Raden Bagus atau Danang Sutawijaya. Perang Pajang melawan Demak akhirnya meletus. Peperangan besar terjadi di Sungai Bengawan Sore. Dengan taktik yang sangat licik, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Penjawi, dan Raden Bagus atau Danang Sutawijaya berhasil memancing Arya Penangsang untuk duel maut 1 lawan 1. Tetapi ketika Arya Penangsang memasuki area duel, ternyata ia dikeroyok. Ia pun terbunuh dan tertusuk tombak, sementara kepalanya dipenggal dan kemudian diserahkan kepada Joko Tingkir. Joko Tingkir pun dikisahkan menyerahkan kepala itu kepada Ratu Kalinyamat. Dengan terbunuhnya Arya Penangsang, Ratu Kalinyamat yang dahulunya merupakan salah satu pewaris Kasultanan Demak dari jalur Sultan Trenggono dan kakaknya Sunan Perwoto, menyerahkan Demak di bawah Pajang. Maka setelah itu Joko Tingkir memproklamirkan diri dalam pendirian Kasultanan Pajang, sementara Demak kemudian dimasukkan ke dalam kerajaan bawahan Pajang. Itulah sejarah singkat dari Topo Wudo yang dilakukan Ratu Kalinyamat ketika dendam terbunuhnya Sunan Perwoto dan juga suaminya Adipati Kalinyamat, di mana Topo ini adalah sumpah, di mana barang siapa yang bisa membunuh Arya Penangsang yang telah membunuh kakak dan suaminya, maka ia akan mengabdi. Sumpah ini sebenarnya bukan dalam arti sumpah ataupun laku untuk memperoleh kesaktian, tetapi di mana lebih ke arah nazar. Barang siapa yang bisa mengalahkan ataupun membunuh Arya Penangsang, maka ia akan mengabdi kepadanya. Ini arahnya nazar. Di bab lain dijelaskan bahwa Topo Wudo ini adalah sanepo, di mana Sang Ratu Kalinyamat tidak memakai ataupun melepas ataupun menanggalkan kebesarannya, mengasingkan diri demi menjalani nazarnya, agar siapapun nanti yang bisa membunuh Arya Penangsang dan bisa mengalahkannya, maka beliau akan mengabdi kepadanya. Itulah sebenarnya makna dari Topo Wudo, dan ini sebenarnya adalah sanepo yang tidak perlu kita ungkap, karena apa? Yang namanya sanepo ini adalah kiasan yang tidak pada arti yang sebenarnya. Wudo melepaskan diri dari unsur keduniawian, apa yang melekat dilepaskan. Bertapa berarti melepas apa yang ada pada dirinya, memiliki kemauan kuat untuk satu tujuan, yaitu terbunuhnya Arya Penangsang, didasari dengan dendam. Sebenarnya laku tidak boleh didasari dengan dendam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.